Perusahaan yang diduga melanggar aturan imbas bencana ekologi yang menerjang Sumatera pada November akhir 2025 lalu. Dari hasil investigasi yang dilakukan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan berakibat pada bencana ekologi yang menimpa Sumatera akhir tahun 2025. Atas kejadian tersebut, Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan tersebut. Di dalam ratas tersebut, Satgas melaporkan kepada Bapak Presiden hasil investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto berada di London, Inggris dalam rangka pertemuan diplomatik dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Kunjungan Prabowo disambut oleh Perdana Menteri Inggris dan jajarannya. Perdana Menteri Starmer bilang target kemitraan strategis yang sebelumnya direncanakan kini telah resmi tercapai. Starmer mengapresiasi kesepakatan maritim yang telah ditandatangani pada KTT G20 di Bali sebagai landasan kuat bagi kerjasama ekonomi maritim kedua negara. Dalam pertemuan itu, Saudara, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama, mengingat minat besar Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia melalui kolaborasi dengan universitas di Inggris. Pertemuan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program kerjasama teknis dan investasi di masa depan. When you were here the first time, we agreed that we would try to aim for a strategic partnership, and now we've achieved that. And I think that is a real sign of how quickly we're progressing the relationship between our countries and how positive that is. Thank you also for the maritime agreement that we signed, albeit virtually, at the G20. And that is measured in very many jobs which really matter to the United Kingdom. And again, that's something we discussed last time you were here. So it's very good to have you back. We've got many things to discuss, including education, which you were passionate about last time you were here. And again, I'm really pleased that we're making progress. So you're very welcome. It's very good to have you back, and I'm much looking forward to our discussions. Kita ke informasi lain, Saudara. Mahkamah Konstitusi memutuskan wartawan tidak dapat langsung dituntut pidana karena produk jurnalistiknya. MK menyatakan penyelesaian sengketa harus melalui proses di Dewan Pers terlebih dahulu. Putusan ini merujuk pada uji materi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang diajukan Ikatan Wartawan Hukum atau IWAKUM. Dalam putusannya, MK menjelaskan sanksi pidana dan perdata tidak bisa menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sengketa pers. Ketentuan ini merujuk pada hasil produk jurnalistik yang dilakukan secara sah berdasarkan kode etik jurnalistik. Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan prase pelindungan hukum dalam norma pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, termasuk penerapan sanksi pidana dan atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restoratif justice. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Empat, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Jangan kemana-mana, Saudara. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda.